jalan-jalan bawa kekes. Selamat datang di LPR Podcast. Kali ini kita bakal liatin Ferry makan. Menemani dia makan. Konten mukbang ini. Konten mukbang. ASMR. ASMR. Ya di mana pressure ya anjing? Di mana pressure-nya? Nah, Ah, kita ini mau ngomongin apa nih? mulai seperti biasa ya, seperti biasa. Bilang resah. Enggak, gantian lah lu yang resah anjir. Enggak, gua nggak mau ada keresahan. Resah gua cuma satu. Apa tuh? Itu baliho. Waduh. Baliho doang gua bilang lo banyak lo. Mungkin lu maksudnya Baliho Dedi ya yang sama Ivan Gunawan. Emang ada? Bukan sih. Pakai yang putih pokoknya. FPI. Bangsat. Langsung aja anjing. Bangsat dia ngomongin. Itu jangan ngomong lagi bangsat. Gua udah briefing. Gua jadi suara susah. Udah bridging ya. Mau membantu memundurkan biar dia jauh. Ternyata putih langsung aja dah anjing. Bangsat dia. Ya udah. Yuk, kita mempunyai keresahan yaitu satu, Open BO. Open BO, kenapa sih Open BO itu yang lu resah? Open BO nggak rusak. Open BO malah harus didukung. Resah. Oh, lu mendukung Open BO. Gue mendukung Open BO. Open BO. Open BO itu jelaskan dulu awal apa gimana itu. BO tuh artinya booking. Booking. Open tuh artinya buka. Apa yang di booking dari Restoran. kan? Kontrakan, kosan. Gimana nggak gue langsung ke intinya anjing kalau ngomongnya gitu terus. Jauh ntar. Gue suka dulu SMP SMA suka ini Open BO. BO. BO juga. Nggak, gue suka booking. Oh, lu buka booking. Booking apaan? Warnet. Warnet. Booking warnet. Kok lu tahu kan gue sih anjing. Tahu anjing apa Tar lagi? dulu. Bagian Tahu, gue masih Bang. jauh. Kalau nggak booking warnet paling booking ini lab komputer pas SD. Gue yang di sini ya gitu, tau nggak lu? Enggak. Oh enggak, ya udah beda. Gue booking parkiran biasanya. Biar Parkiran apa? di PI. Gua cara. Dih. Lu nggak tahu caranya? Telepon si Jamet bego. Jamet tunjuknya ke gua anjing. Siapa nih Ingat. Jamet? Kita swasta. Hah? Jamet siapa? Siapa lu yang ngomongin, Jamet? Anjir. Ada dulu. Aduh anjing. Yang rebut cewek gue. Papa, bulu. Nah yuk, makin internal nih. Yuk. Lanjut lah Open BO maksudnya. Pasti lu tanya-tanya kan apa gue pakai kayak gini? Ya. Ya lu semua bener. Gue baru aja potong rambut. Jebol. Potong rambut. Mau terus apa mau? Potong rambut. Oh, ini balik. Masuk. Lawak tuh gini. Masuk. Kena emang. Tapi udah gitu. Udah gitu. Kayak oh ada lawakan nih ketemu di Tahu. Oh ya udah. Lewat. Ngedon. Maaf Pak. Kita bukannya gimana nih? Sakit. Sok jago. Sok jago. Coba sini berdua awak coba yuk. Ayo coba. Nadanya kayak gitu. Lu Kak. tau kenapa baju gua kayak gini? Dia lawakan. Apa? Lu tau gak kenapa baju gua kayak gini? Iya kenapa? Kenapa lu bilang ini lawakan bangsat? Lu aduh anjing. Gua ngancuin dia. Oh iya. Gua membantu dia. Ini lawakan nih. Lawakan. Ah, ya. Lawakan. Lu tau gak kenapa gua pakai baju nih? Apa? Kenapa tuh? Kadang gua pengen jadi anak SMA. Pengen tawuran. Dan lawakan lu coba. Gua enggak punya gua. Kritik bisa, ngelakuin nggak bisa. Emang nggak boleh. Gak. Lagi. Mukanya kayak marah beneran anjing. Kayaknya gua mesti cari dah daripada dia marah. Jadi tema kita hari ini adalah kami mendukung Open BO. Oh, udah disebutin 2 kali. Enggak, dia Open BO. Ya udah, apa itu Open BO kita jelasin dulu. Yang pertama, ini gua kelihatan kamera kan? Kelihatan. Oke. Apa itu Open BO? Silakan Will. Lah, kok gua nanya ya. Lu yang pakar ngerti. Open BO itu adalah saat mantan bilang kamu nggak akan pernah Tangan ini nggak tagline dong. Saat mantan kamu bilang. Jadi Open BO itu adalah di saat cewek nggak punya duit, tapi dia punya sesuatu yang bisa dijual. Seperti apa sesuatu yang contohnya? valuable ya. Valuable. Nah, sesuatu yang nikmat tapi bau. Nah, nggak bau. Bau. Anda mendukung lagi Bang.
tema susah banget tema Mendukung anjing. ya. Alasannya apa tuh? Apa? Alasannya apa? Ada alasan tersendiri? Ada. Apa? Pertama, dia kan memang mau cewek. Iya dong. Gak mungkin kan dia nggak mau. Alasan selalu ada di podcast kita. Pasti mau dong ceweknya. Iya. Gak mungkin dia gak mau tapi dia buka. Buat apa? Pasti mau dong pertama alasannya. Alasannya pertama pasti mau. Kedua, dia nggak ada duit. Ada yang mau bantu nggak? Ada nggak? Lu mau bantu? Enggak. Nggak. Gue juga nggak mau bantu. Kalau nggak kenal nggak mau bantu. Betul kan? Iya. Nah, itu dua. Punya keluarga nggak? Atau Punya. dia merantau? Punya. Pasti merantau. Kadang-kadang Mungkin ada dia keluarga, punya, iya. tapi merantau. Heeh. Gak mungkin kan dia ajak cowok ke rumah emaknya. Iya, nggak mungkin Nggak dong. mungkin. Emaknya kaget tiba-tiba ada om-omnya gitu. Gak mungkin kan? Apalagi dari corona. Heeh. Tambah susah. Tambah nyari susah kerja. kan, Dian? Heeh. Gini aja yang udah mudah jadi susah. Heeh. Nah terus lu mau gimana lagi untuk membantu mereka? Sedangkan dia bisa usaha dia sendiri. Usahanya biarpun yang gitu. Usahanya walaupun begitu. Itu usaha loh. Itu usaha. Gini ya, gue sih salut lu sama pekerja PSK ya kalau mau dibilang dengan kasar ya. Gue sih salut lu. Maksudnya gini, mereka kan banyak tuh orang bilang PSK tuh cuma kerjaan rendahan yang hina gitu. Lu cuma menjual tubuh lu gitu kan. Tapi kan di situ ada suatu hal yang lu pada tuh nggak tahu. Misal gini, lu jadi PSK, terus yang pesen lu abang-abang bau rokok gitu kan, Ya, menjijikan, keringet angkot. gitu. mukanya ampas gitu. Terus lu harus melayani dia, itu butuh kekuatan mental dan batin loh. Itu bukan suatu pekerjaan yang mudah buat bagi yang kayak orang pikirkan. Ya kan? Iya bener emang. Kayak Terpaksa pasti. iya. Iya Pasti dong. Terpaksa. Apalagi ngeliat abang-abang bugil bawa keringet angkot kan ya geli banget itu kalau bukan karena duit mah. Itulah ironisnya PSK yang murah. Ya, iya ya. Iya, ironisnya. Tapi lu pada pernah tahu nggak kata di kolong-kolong bawah jembatan yang Iya. pokoknya Tahu, di tahu, Jakarta tahu. ada yang harganya cuma gocapan. Ada tahu. Gua nonton MLI. Terus kalau gitu-gituan rumornya HIV. HIV yang modal terpal. Kasian loh maksud gua. Lu tahu dia jablay gitu. Terus lu tahu dia murah. Tandanya tuh double. Dia cewek murahan. Udah cewek murahan pasti HIV. Iya. Langsung kotor. dijudge dengan dua hal yang belum tentu terjadi ya kan? Kan lu belum tahu latar belakang dia kenapa dia jablay. Betul. Iya. Jadi Jangan ngomong jablay kali ya PSK ya kita PSK, ngomong. iya PSK aja. Jangan tuh bahaya. Bahaya. Paling kalau nggak jablay lonte aja. Nanti apa lagi bahaya. Will, Hah? kalau lu kenapa mendukung Will? Gua belum ada yang nanya lu, gua mendukung apa enggak lu? Lu mendukung nggak? Hah? Mendukung nggak? Kan tema kita mendukung, jadi kita harus mendukung dong. Mendukung nggak? Mendukung nggak? Gua mendukung. Paksa temen. Enggak. Alasannya? Gua bukan ya kalau dibilang mendukung, cuman tapi kalau dibilang nggak mendukung ya gimana ya? Kalau gua bilang nggak mendukung tapi gua nggak bisa bantu apa-apa, jadi gua kayak Kalau dukung kira-kira apa alasannya? kalau mendukung ya sama kayak lu tadi yang lu ngomongin, karena mereka butuh duit terus lu juga nggak ada yang bantu. Gua kayak bakal ya terserah dia. Enggak. Lu aja gue. Enggak. Ya habis gimana ya lu kayak terus kita ngelarang dia, "Woi, jangan kayak gini, dosa atau karena apa terus penyakitan." Tapi lu nggak mau ada bantu apa-apa, kayak lu apa yang lu mau bantu? Waktu itu pernah dengar di mana gitu ya. Sebagian besar PSK tuh masuk ke zona gitu karena satu hal terjebak sama terpaksa. Dipaksa deh. Iya, nggak ada orang PSK yang pengen jadi Bukan MLI yang Emang juga gitu alasannya. iya. Tadi bakal dapat paksa. Gue MLI cuma nonton Dustin anjing. Oh iya. Emang Dustin ngomong gitu. Oh iya. Benar. ya gitu. Dia Lu ngomong dah. Kan orang pasti nyalain pemerintah, pasti dong. Orang apa-apa kan salahin pemerintah. Kita misalnya buaya buntutnya buntung, tupai buntutnya buntung, pohon buntutnya buntung. enggak dong. Pohon nggak ada daunnya. Dan disalahin sama pemerintah. Pemerintah. Lu sadar gak semua disalahin pemerintah? Bahkan mungkin ya si PSK ini kalau misalnya dia ngelakuin hal itu, dia pasti ngatain
pemerintah. Padahal dia buat cari duit. Iya. Nah, Lagi kalau misalnya pemerintah mau ngebongkar tempat untuk lapak-lapak mereka bekerja juga, Assalamualaikum. menutup lapak-lapak tempat mereka dagang, memang mereka bakal berhenti untuk bekerja kayak gitu? Kagak juga kan? Malah yang ada malah apa ya? Malah berpencar, malah nambah tempat baru di sekitar, malah buat cabang-cabang baru, ngerti nggak? ya benar. Bukannya dihancurin, bukan hilang, yang ada malah tambah banyak. Enggak, maksudnya tuh mungkin yang di sini yang merusak tuh bukan karena dia jadi PSK. Apa? Kan dia mau. Yang kita pengen tuh apa? Anak-anak muda, Pak. Yang baru Gua pernah ada nonton satu video. Gak usah disebut channelnya. Jadi ditanya nih dia nih, si PSK nih. Ditanya PSK-nya, biasa yang mesen kamu itu anak-anak, dewasa atau gimana? Atau dong om? Banyakan sih SMP. Emang kamu umur berapa? 32. Dengan postur badan dia yang lumayan gede, dia pasar dikasih goban, layanin bocah SMP. Miris gak lu dengannya? Miris. Gue bukan miris sama dia PSK, bukan, itu pilihan dia. Gue miris sama anak SMP-nya. SMP-nya ya. Jadi menurut lu apa yang harus dilakukan pemerintah kalau begitu? Ada masalah kayak gitu? Pemerintah bisa bantu apa? Dia kalau pemerintah ngelarang tapi nggak kasih solusi, percuma. Kalau menurut gua pemerintah harusnya ngebantu regulasi nggak sih? Regulasi apa? Regulasi untuk umur, kalau lu mau pakai itu lu mesti ada KTP atau semacam apa gitu. Bukannya begitu udah ketat ya. Masalahnya lu di kondom aja sudah ada KTP kan setahu gua. Iya. Enggak. Oh itu tak harusnya harus diregulasi tuh. Gue pikir kalau misalnya lu beli kondom ya. Menurut gue ya, malah nggak usah ada KTP harusnya. Biar lebih aman dong. Iya sih, kalau anak SMP mau coba-coba. Di kampus gua harus di ini sih dia kasih lihat gitu. Kampus gue nggak juga sih. Enggak ya. Kayaknya yang Bukan kampus gua juga dong, masa ada supermarket di situ, Bang. yang PSK-nya ini dah mesti dibantu caranya gimana biar mereka bekerja dengan aman, terus aman dari virus gitu, maksudnya ngerti nggak sih? Iya ya, gua ngerti. Kadang tuh gua suka bingung cara maksimalin ini di McCide gua. Gua tuh kadang bingung udah kayak nge-spam artifak tapi Bangsat emang lu, ngancurin mulu anjing. Weh, menatap langitnya nih. Tuh langitnya gede kan? hidup ini tidak indah kalau Anda miskin. Apa ngomongnya keuangan mulu sih? Ya Tuhan. Ya Tuhan. Kopi dulu dah. Ngomong cinta gitu kalau kopi, jangan ngomong duit. Udah lanjut lu, udah hancurin tanggung jawab lu. Iya, kayak menurut gua yang kayak tadi lu bilang cara pemerintah kayak menggusur-gusur itu kayak kurang tepat. Soalnya tujuannya tuh sebenarnya apa? Lo menggusur tuh tujuannya sebenarnya apa? Tujuan awalnya tuh apa? Kalau tujuan lu biar orang nggak pakai tepat. Tapi kan ini merugikan bukan cuma pihak orang yang pengelola, pengusaha lo. Itu kan di itu kan namanya bisnis juga kan ya. Bisa dibilang bisnis nggak sih? Bisa kan? Itu merugikan pihak lain juga loh. Emang coba sekarang gue tanya apa sih untungnya lu nutup kayak gitu? Untungnya mungkin ya kalau gue pakai logika orang normal ya, untungnya nggak ada perzinahan lagi. Nggak ada virus. Enggak, virus tergantung sih. HIV. Nggak ada virus, terus tentram. Kan orang ngomong kalau nggak ada gitu kan tentram. Kalau orang logika ya. Tentram apaan tentram? Orang logika. Mungkin kalau alasannya kayak suatu kepercayaan agama yang nggak boleh begitu-gitu, ya gue sih nggak bisa bilang kita kita nggak setuju agamanya itu gitu ya. Itu Maksud gue masing-masing. kalau emang ajaran agama lo emang nggak boleh begitu, terus emang kalau begituan haram, lu kan melakukan dosa yang sebenarnya sama gitu dengan lu nyentot sama cewek lain. Contohnya apa? Lu nggak ngentot sama cewek lain tapi lu narkobaan. Lu nggak ngentot tapi lu maling. Terus Ngewong ya nggak ngewong terus tapi. Lu nggak ngentot tapi lu minum alkohol ya kan, mabok. Apa bedanya gitu? Sama loh. Dosa nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa gede. Dosa bilang. Ya dosa ya dosa. Lu Lagi, bohong ya. sama lu ngewe sama dosa satu namanya. Iya. Makanya gue suka bingung kayak kalau alasannya agama, ya emang kalau alasan agama ya sebuah hal yang haram lu tutup aja.
nggak adil dong, maksudnya lu tutup apa kayak industri yang orang Alexis lah, kita kasih contoh ya, tutup Alexis yang minum alkohol nggak ditutup, tutup dong itu OT anggur merah, ribet nggak bisa sekalian kalau tutup dong. Punya Indonesia. Iya. Kalau misalnya yang satu ini tutup, harusnya tutup semua, jangan setengah-setengah gitu. Betul. Nggak, gini logikanya gini, mereka pasti bilang untuk generasi lebih baik, bla 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 bla. Oke, dia nggak ngintut, oke deh, dia nggak bercina di mana-mana. Tapi dia mabuk tiap hari. Apa itu masuk lebih baik? Iya, makanya lu tau nggak ada berita mau alkohol mau ini lagi. Waduh. Tahu nggak lu? Itu gue Apa sih setuju. ngomongnya diilegalin? Itu gue setuju. Ilegal. Ilegal. Ya kalau minum di atas berapa persen itu ditangkep ya kan? Ya, Iya. katanya semuanya sampai direkam loh, botol penter. Penter apaan sih, alkoholnya apa anjir? Tapi ada alkohol kan? Iya tapi Makanya tuh. gimana? Lagi juga kalau masalah karena takut dosa apa enggak kan itu masing-masing ya, perorangan masing-masing ya. Kayaknya pemerintah nggak terlalu perlu ngurus-ngurusin dah dosa orang-orang sampai ditutup. Ya makanya saya mau tanya Tergantung orang alasannya apa. masing-masing. Makanya. Kalau gue bilang alasannya kayak semacam apa mau memburuk generasi itu nggak logis. Pasti alasannya nggak jauh dari agama sih gue rasa. Iya. Barangnya ya? Always. Always iya. Always emang. Emang lu bisa pastikan kalau dia ngentot separi dia nggak bisa berkarya? Iya, ini kadar stres orang kan beda-beda. Ada yang butuh kadang-kadang minum, ada yang cuma sekedar rokok, ada yang juga nggak bisa saking depresinya butuh ngeluarin nafsunya. Kan beda-beda setiap stres orang cara ngilanginnya. Orang yang suka ngentot, wis. Ngewong aja kali, diganti ngewong aja kali. Orang yang suka ngewong, Iya, suka ngewong. belum tentu dia jadi orang gagal loh. Betul. Iya. Lu tuh nggak bisa gini ya, nggak bisa stigmain orang, wah ini dia suka sewa jablay nih, orang nggak bener. Belum tentu loh. Logikanya di mana dia orang nggak bener, lu cuma lihat dari hal yang dia begituan sama cewek lain, ya udah. Terus tiba-tiba lu langsung stigmain dia nggak bener, tuh kayak kalau PSK lu bilang dia cewek nggak bener. Emang lu udah bener? Gue yakin nih ya, kalau kita mau fair-fairan nih ya, kayak gue nanya kalian aja nih, emang lu merasa diri lu lebih baik daripada PSK? Iya, enggak juga, enggak. Secara kebaikan dan secara kejahatan. Lu sama lah kan? setiap orang lah, beda-beda. Dari mana lu tahu lu lebih baik daripada itu PSK? Cuma lihat dari kelakuan dia. Bisa aja dia ngentot di sini sana sono cari duit terus habis itu dia sumbang. Daripada lu kerja apa segala macam dapat duit tapi lu nggak pernah nyumbang, cuma julitin orang. Bener. Minum. Nah, Iya bener. Minum. iya kan contoh. Kan dia Iya. ngomongnya itu kan ceritanya. Oh iya. Ada orang normal nih mengledek PSK. Dia bilang generasi rusak lah apalah, cewek murahan bla bla bla. Ini orang normal, nggak pernah nyumbang, nggak pernah apa, tapi minum. Pokoknya jangan nyentot aja. Saya nyentot dia lakuin semua. Iya. Dia bilang PSK ini orang nggak benar. Sebenarnya kan kita nggak tahu di belakangnya gimana. Ayo. Gue sih lebih prefer PSK daripada orang kayak begini. Orang sok muna gitu. Tapi kalau emang lu bener-bener punya pemikiran kayak PSK itu rusak atau gimana, daripada lu ngeledek-ngeledek ya. Kalau emang lu udah punya pemikiran penuh PSK itu rusak lah, kotor lah, dosa lah. Kenapa lu nggak bantu aja daripada lu ngehujat terus? Kalau emang lu punya pemikiran itu ya. Kalau kebanyakan PSK alasannya ekonomi. Iya, ekonomi. Nggak ada orang PSK itu karena dia pengen jadi PSK. Iya, nggak mungkin. Nggak ada, itu pasti kepaksa, Pak. Entah alasannya ekonomi atau dia pendidikan terlalu rendah, cari kerja nggak pernah dapat. Iya, dosa. Ini juga gue pernah bahas sama cewek gue ya. Ini sistem yang salah di kita gini. Apa tuh? Sistem yang salah di kita ini, HRD ini makin lama makin bangsat. Kenapa tuh? Contohnya? Makin bangsat bukan dalam kata arti gimana ya. Gini, sekarang semua orang pada bilang gini, kalau recruitment ya minimal S1, minimal apa. Iya. Terus pengalamannya bla bla bla. Sekarang gue tanya, di sini ekonomi Indonesia udah merata belum? 50% lebih aja masih orang miskin. Gimana bisa dapat sarjana? Itu kan secara nggak langsung gini loh. Secara nggak langsung itu lu mematikan orang-orang yang pendidikannya nggak tinggi. Secara nggak langsung lu tuh memproduksi PSK sendiri, tau nggak? Iya. Dari sistem yang salah ini produksi PSK. Sekarang lu pikir ada cewek cakep nih, misalkan cewek cakep ya dari kampung deh, datang ke Jakarta kerja nggak dapet apa-apa. Dia mikir, gue pulang malu, belum sukses di sini, nggak ada duit, makan susah di sini. Ya,
Mau ngapain? Dijual tubuh aja. Iya. Ada kalau pikir pendek kayak gitu biasanya. Iya. Masalahnya dia pasti udah lamar dong di mana-mana, tapi semuanya kamu SD doang enggak ah. Kamu nggak ada pengalaman enggak ah. Nah, mau ngapain? Lu kalau udah putus asa di Jakarta nggak ada dia mau ngapain sih gua tanya? Iya betul. Ya misalnya tiba-tiba ada dia milih ngelonte terus ada orang yang sayang kan ya nggak bisa disalahin dia juga sepenuhnya. Oh dia juga gini. Gua setuju sih sama KFC. Nih, ada pekerjaan yang gampang banget. Jangan kan ngomong PSK deh yang udah dewasa. Gue pikir SMP pun orang gawein ini. Tapi kenapa harus S1 sederajat? Karena ada loh. Gue ngomong langsung aja ya. Pegang sosial media. Anak SMP aja bisa kok. Kenapa harus tulisan S1 sederajat? Padahal anak-anak SMP lebih alay, lebih gila bikin kontennya dibanding lu pada yang kerja sekarang nih yang sosial media nih. Logika gini, emang anak lulusan SD nggak pada pegang sosial media? Ya kan? Kan kocak gitu maksudnya. Emang ilmu S1 lu bakal kepake di situ? Enggak juga. Enggak. Ilmu S1 apa sih yang memakai lu cara nge-posting sosial media? Lu pernah ngajarin dosen lu? Jadi gini anak-anak cara posting di sosial Tidak media. dong. Ada tata caranya, bla 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 bla. Terus ujian praktek. Kamu ujian praktek ya sosial, coba sini posting di sosial media, posting bener nggak? Iya, mungkin tolol gitu. Mungkin nggak perlu S1. Mungkin HRD gitu takut kali kalau misalnya dia nggak hire cuma sekelas anak SMA. Soalnya lu tahu kan kalau anak SMA suka nge-upload yang sembarangan, masih kurang ngerti cara yang baik untuk ngupload. Ngerti nggak maksud gua? Kata-kata kasar, kata-kata kotor, Kenapa terus bilang alay. Kebanyakan anak-anak sekolah mungkin ada yang kayak gitu. Mungkin pikiran HRD begitu, mungkin. Tapi kalau misalnya begitu, kenapa nggak lu buat pelatihan aja, program pelatihan kasih lu buat biaya beberapa untuk melatih mereka untuk mereka kerja sama lu gitu aja. Gue tahu kenapa. Kenapa? Gue bayangin kalau misalnya gue punya usaha. Gue udah punya usaha gede. Kayaknya nggak mungkin juga sih. Gue nggak munafik sih. Kayaknya nggak mungkin gue buat pelatihan buat anak SMA. Nggak gini, bukan nggak mungkin buat pelatihan SMA. Biasanya kalau perusahaan itu kasih pelatihan tuh buat karyawan yang potensial dulu. Jadi misalkan dia udah ngeliat nih, ini anak bakal maju nih, gue kasih pelatihan itu boleh. Soalnya pelatihan itu kan ngabisin duit perusahaan. Iya. Sedangkan perusahaan tuh tujuan awalnya adalah mencari untung. Iya, maksud gue cari anak-anak SMA yang potensial. Nah, kalau kan S1 kan terlalu gede untuk gini, sosial media. Lu bilang mau cari anak SMA yang potensial. Gimana cara potensial? Lu lihat CV-nya lulusan SMA-nya langsung lu buang. Banyak sih. Ya berarti kita berarti susah nyari kerja SMA. Hal ini gue pernah bahas sama cewek gue. Itu sampai debat panjang lumayan. Gue pernah bilang ke dia, sometimes gue kalau jadi HRD atau pengusaha apalah gitu lah, gue nggak bakal cari orang sesuai sama ijazah dia. Gue bakal kumpulin semua yang lamar di tempat gue uji satu-satu. Entah mau berapa lama, mau ada 1.000 orang kayak gue uji semuanya. Itu lebih fair pak. Itu lebih fair daripada sekarang sistem kayak gini nih ya. Ada 1.000 orang lamar, ada 1.000 CV nih masuk ke perusahaan lu buang 950 CV, jadi 50 orang ini lu wawancara, buangnya ambil satu doang. Nggak fair dong. Siapa tahu dari 50 orang ini dari 950 orang yang dibuang ini ada yang paling bagus tapi lu buang karena CV. Pasti ada gitu. Sering kayaknya. Sering banget ya pasti. Pasti. Kalau lu emang nggak mau banyak nih ya, misalkan gua ambil contoh ya, lu ngebuat lamaran nih, ya udah lu lamaran kayak misalkan bisa nggak sih dibuat kayak orang kalau apply ke perusahaan lu tuh maksimal 100 gitu? Bisa kan? Jawab. Gue sih lebih baik daripada gue buang 950, gue undang 1.000 orang, 950 gue buang. Gue mendingan undang 100 nih, gue cari permata di 100 itu. Benar juga. Seenggaknya dari 100 itu gue tahu ini ada yang gue buang atau enggak. Daripada 950 gue ambil 50 doang, 950 gue buang. Gue nggak tahu nih 950 ini ada yang bagus atau enggak. Gue nggak tahu dong. Udah gue buang semua CV-nya, nggak gue panggil. Mendingan gue panggil 100 orang terus gue uji 100 orang itu. Seenggaknya gue tahu gue buang orang yang bagus atau enggak. Benar juga. itu yang pengen gue lakuin. Ini tuh orang bilang PSK begini. Tapi mereka tuh nggak sadar, mereka tuh sendiri tuh produksi gitu loh. Karena mereka juga terjadi hal-hal kayak gini. Iya. Terus juga gue pikir kalau PSK jangan-jangan apa sih yang kita biasa perlu buat gawe itu NPWP ya? Iya gitu. NPWP. Kalau PSK pasti jadi jelek NPWP-nya. Kalau ketahuan nih.
pernah dia kena tangkap NPWP kan jadi jelek tuh, ada suratnya. Itu pasti jadi nggak diterima juga sama perusahaan. Jadi susah lu jadi PSK tuh, apa-apa tuh susah. Padahal dia mau cari duit. Nah, makanya ada alternatif selain PSK. Yang gue pikir tau apa? Daripada lu jadi PSK, lu pada nonton misalnya ada PSK. Atau berpikiran mau jadi PSK. Main Boom Live. Atau main Migo. Main Nono Live. Gue penontonnya baik banget. Gue penontonnya banyak tuh, saking banyaknya orang tuh ngasih duit buat lu. Ya memang lah ada gini-gini dikit, ada pasti. Daripada lu gitu maksud gue. Mending lu Bigo Live gitu. Live gitu kan. Itu kalau gue sih. Ya itu sih cara alternatif lain ya, tapi biasanya menurut gue ya, biasanya orang-orang begitu have no idea aja. Udah kayak nggak ada duit, udah kayak susah. Kayak orang datang dari kampung misalkan dia bawa berapa sih, 1 juta paling. Terus 1 juta dia ke sini gitu kan, dengan ongkosnya itu cari kerja nggak dapat. 1 juta tuh habis berapa lama sih Jakarta? Cepet kan, maksudnya udah 1 juta habis ya, mau ngapain nih, have no idea. Udah pasti dah lu hidup cuma 1 juta di Jakarta, emang lu bisa dapat lingkungan bagus? Belum. Nah, lingkungan lu begitu kan, nggak jauh-jauh dari udah hiruk pikuk PSK, hiruk pikuk kemiskinan ya kan. Terus kalau misalnya kayaknya kalau mau Bigo itu mesti ada biaya lagi nggak sih buat live streaming? Ya, kuota, nambah biaya kuota, HP. HP. Kan orang-orang kayak gitu masih susah untuk live streaming. Itu pun Bigo kan nggak langsung lu seksi dikit langsung view gede kan. Perlahan lah. Cepet sih, emang cepet pasti kalau cewek. Tapi kan nggak secepat 3 hari langsung viral loh. Banyak cewek-cewek yang lain yang begitu juga kan. Jadi agak susah, jadi langsung aja kali, mungkin mereka langsung aja begitu open WO, lebih gampang, lebih cepet. Itulah kenapa ini gue pernah nonton di Latgeo, kenapa negara Prancis atau Italia gitu, dia bukan resmiin, dia biarin PSK tuh di mana-mana, sampai ada ruang kaca cewek-cewek gini-gini, karena gak ada lagi yang bisa lo lakuin buat mereka. Lu lakuin buat mereka, misalnya nih ada lo cewek kayak gini, lu danain, dia pakai buat apa? Buat happy. Untuk hidup dia buat pakai apa? PSK lah. Ada cewek kayak gitu, tapi nggak semua. Malah di sini kata gue nggak ada kayaknya yang kayak gitu. Di sini Kaca-kaca kayak gitu. Iya, kayak kata gue nggak ada yang kayak gitu. Di sini pasti terpaksa semua kata gue kalau di sini. Nggak, logikanya kalau di barat kan emang free sex kan. Dari awal emang udah kayak bebas aja gitu. Gue sih yakin banget kalau di sini nih ya. Kalau di Indo ini kan emang kita dari awal udah budaya timur kan. Semua orang dibilang tuh jangan buka aurat segala macem, jangan kasih pejaka atau perawan lu ke orang yang bukan suami lu atau istri lu ya kan. Iya. Kalau dibilang sometimes ada orang kayak belum pernah begituan terus tiba-tiba dia jadi hyper sih nggak mungkin banget menurut gua. Iya, mana? Nggak mungkin sih. Maksudnya masa tiba-tiba lu belum pernah begitu tiba-tiba lu udah hypersex aja padahal belum tahu rasanya. Nggak mungkin sih di Indonesia ada PSK yang mungkin ada, tapi dia dari awal datangnya nggak karena hyper. Bisa aja gini ya, ada satu cewek nih perawan dong dari kampung datang ke Jakarta, I have no idea kayak gua ngomong tadi, tiba-tiba jadi PSK. Nah terus udah begitu kita berapa kali jadi demen, bisa aja loh. Oh jadi ini apa, jadi suka malah ya? Jadi suka, padahal awalnya enggak. Tapi kan walaupun dia jadi suka pas prosesnya, itu bukan alasan utama dia datang. Betul. Ya kan? Nggak bisa lu bilang alasan utama dia datang karena hyper, karena awalnya dia nggak tahu apa-apa. Paksa. Nah, kalau dia hyper di tengah proses, lu nggak bisa bilang itu alasannya datang. Pasti alasan datang utama pasti ekonomi, udah pasti. Dari alasan pertama ekonomi. Nah, pas yang kedua baru dah itu antara dia suka apa enggak untuk ngelakuin kerjaan itu gitu. Ya maksudnya awalnya dia datang karena ekonomi, tapi pas dia rasain dia suka ternyata. Iya. Nggak mungkin yang suka itu di pertama. Iya. Pasti yang kedua, pasti antara ketiga lah gitu. Kalau gue bilang Indonesia tuh pasti kalau datang dari awal karena dia hyper tuh kemungkinannya kecil. Soalnya dari awal kita tuh emang nggak boleh kayak gini-gini. Iya. Gimana lu bisa tahu lu suka sesuatu tapi lu nggak pernah merasakan gitu. Makanya pasti ngerasain dulu. Nah, lu kan pada jadi mendukung open nih ya. Ya. Jadi lu ada solusi nggak? Maksudnya ada solusi kecil nggak untuk mendukung di tempat yang masih megang adat timur yang masih keras ini lah? Ada sih. Caranya gimana? Cara mengajaknya pelan-pelan aja menurut lu lah, menurut lu. Ada.
Ada kayak gimana? Memang sih ujung-ujungnya memang pemerintah. Iya. Harusnya Cara ngomong pemerintahnya gimana kira-kira? Ada caranya gitu? tapi ini resiko juga buat perusahaan. Jadi emang harus dipikir matang-matang. Gua kalau misalnya pun jadi pemerintah yang punya wewenang segala macam, gua pasti mikir banget nih. Harus buat semacam regulasi gimana caranya orang-orang SD, SMP, SMA yang nggak ada S1 sama sekali. SMP pun susah ya, Sang ya? Iya. Susah. Nggak nemu sih gua kecuali kayak lowongannya kayak OB, security. Iya. Nah, maksud gua gini. Itu baru ada SMA. Ya, maksud gua gini, gua buat regulasi gimana caranya. Yang gua belum mikirin juga. Itu gimana caranya supaya orang-orang itu bisa masuk pabrik. Buruh Tuh udah solusi paling bagus. Makanya kenapa ada hari buruh. Hari buruh tuh maksudnya hari buruh tuh yang gua tahu. Itu adalah kemerdekaan suatu orang-orang pada zaman dulu ya, bukan sekarang ya. Zaman dulu itu supaya orang bisa kerja rame-rame. Nah itu kenapa ada buruh. Makanya gue pikir harusnya regulasi kayak buruh-buruh itu harusnya dipikirin lagi. Dia mencakup lebih luas ya Per ya. Jadi kayak misalnya bukan yang harusnya kalau misalnya gue jadi pemerintah bukan gue ngurus PSK-nya, tapi tau gak gue ngurus apa? Gue ngurus orang-orang pintar ya. Lu jadi entrepreneur, pokoknya kita bener-bener suruh orang entrepreneur terus, ngerti gak sih gue? Jadi kita nggak usah ngurusin PSK segala macam SD, SMP itu nggak usah. Orang-orang entrepreneur ini nantinya bakal ngerekrut orang lain itu, ngerti gak sih gue? Tergantung pola pikir dia juga. Kalau semua pola pikir kayak gue sih mungkin. Tapi kalau semua pola pikir kayak HRD sekarang ya sama aja bohong. Seriously. Mau lu jujur atau enggak ya, masalah di kampung nih ya, kayak contoh aja gue di Belinyu ya, di kampung gue Belinyu itu Pak nggak ada kampus Pak. Lu kalau mau kuliah di situ ke Pangkal Pinang Jauh banget. Gila, 2 jam bolak-balik lu melewati hutan cuma buat kuliah. Makanya banyak orang Bangka tuh kuliah di Jakarta. Sekarang gue tanya, kalau misalkan dia nggak ada keluarga, dia nggak ada uang buat kuliah ke Jakarta, terus anak ini masa kuliah? Ya juga sih. Nggak bisa. Susah. Lu tahu nggak sih? Lu pernah dengar nggak sih Jakarta tuh impian orang-orang luar Jawa? Iya. Nggak tahu. Iya. Semua orang luar Jawa pengen datang ke Jakarta, tapi orang Jakarta itu nggak mau menyambut orang-orang kayak mereka. Iya. Jujur aja. Nama-nama ini apa? Saingan kalau jujur aja. Jakarta tuh belum siap menurut gua. Belum siap dari regulasinya, belum siap dari penerimaan kayak pola pikirnya lah, pola pandangnya. Kita nggak usah ngomongin orang aja. Emang lu pada kalau ketemu orang kampung gitu, lu pikirnya apa pertama kali? Ya pasti gaptek lah, kuno lah. Kan lu sama. Nah, padahal kan itu belum tahu. Iya. Bisa aja nih logikanya gini ya. Dia juara 1 misalkan dari SD sampai SMA di kampung dia gitu kan. Terus dia orang pintar deh pokoknya, dia datang ke Jakarta. Apa yang pertama kali pikirin? Iya benar. Orang goblok. Bukan orang goblok lah, lebih kayak standarnya rendah nih. Pasti gitu. Udah ada sentimental sendiri gitu. Pasti pas gue ngomong itu lu pada ada mikir. Iya dia juara 1 di sono, tapi kan di sini palingnya juara 10, juara 20. Ada kan? Pasti lah. Gue udah pikir tuh. Seenggaknya dia itu apa ya maksudnya ya? Nggak seperti yang lu pikirkan lah. Lu coba dulu gitu loh. Jangan tiba-tiba dari CV lu buang gitu. Gimana dia bisa dapat kerja, gimana dia bisa cari duit. Kalau kerja yang murah-murah pun gajinya tuh di bawah standar loh. Kecuali lu di perusahaan pemerintah ya, APBN ya. Kalau lu di swasta nih, lu kerja yang ampas-ampas tuh ya gaji 2 juta, 1 juta. Ya Allah bapak, kos-kosan aja 500.000, 600.000 tuh ampas banget loh. Teman gue ya di kampus itu kos-kosan 1,5 juta, 1,6 juta, nggak ada di bawah 1,5. Itu aja masih ampas. Kadang-kadang wifi putus ya kan. Iya. Lu ngebayangin nggak lu yang gajinya 1 juta di Jakarta kerja di swasta tuh? Habis. Lu gila, lu mau tinggal di mana dia anjing? Habis. Ya mending gue jadi gablay. Iya. Sali dia yang penting goban. Nah, ya udah sehari 10.000, 500.000. Nah, jangan goban deh. Goban terlalu parah sih. Ya udah sehari 200 lah. Iya 200. Ya 200. Sehari 5 orang dah 1 juta.
juta kali 30 30 juta. paling ini doang tembem Iya. sakit. Mendingan terus gue jadi becek. jablay. Mendingan gue jadi jablay. Iya. Usaha gue masih ada harga diri daripada gue kerja sama swasta perusahaan gitu. 2 juta, sejuta, makan apa gue? Nah jadi itu. Iya, kayak gimana ya? Jadi maksudnya di sini bagi lu pada yang ngatain orang-orang PSK tuh nggak berpendidikan segala macam, lu harus pikir dulu gimana mereka berjuang ya kan? Pasti lu. Belum tentu PSK itu orang goblok loh. Bukan belum tentu. Enggak, menurut gua. Belum tentu orang PSK itu ya nggak tahu kan Per. Belum tentu orang PSK itu nggak ada bakat apa-apa loh. Ya pasti ada bakat. Pasti, cuman nggak kelihatan doang. Biasanya dulu jago nyanyi di kampung dia datang ke sini nggak ada duit terus dia dijablay. Terus tiba-tiba dia lupa, udah nggak mau nyanyi lagi kan bisa aja. Ternyata suara yang merdu. Jago di dangdut kampungnya kan, suka buat Iya. panggung, ternyata berbakat. Tapi inget ya, ini bukan stereotip kampung, benar-benar kampung. Iya. Orang kota pun juga bisa gini maksudnya ya. Gitu. Jadi gitu ya. Orang kota pun ada kawasan kumuhnya. Nggak semua orang kota kaya dong. Iya, betul. Iya, Betul makanya. maksudnya. Jadi nggak cuma orang kampung ke kota, tapi orang kota pun ada yang kayak gitu. Jadi Problemnya itu bukan di pandangan dia itu buruk. Sebenarnya kan yang buat dia PSK kita juga. iya. Itulah kenapa gua kurang setuju kayak kalau PSK itu dibilang kayak oh jablay cewek murahan bla bla. Gua sih sejujurnya pengen punya teman PSK lu. Biar lu ada pandangan berbeda ya. Iya. Gua kayak pengen aja gitu kayak merasakan gimana sih lu susah apa sampai lu jual tubuh lu gitu. Tapi sopan gak sih kalau nanya gitu? Sekarang gini, lu tanya sopan atau enggak? Konteksnya gimana dulu? Lu datang ketemu jablay, weh kenapa sih pengen jadi jablay? Tentu nggak sopan. Nggak sopan dong. Gila. Tentu nggak sopan. Gila Anda. Concern gue di sini adalah gue bilang dari awal gue pengen punya teman jablay, PSK lah maksudnya. Gue pengen punya teman PSK. Kalau udah dalam kata teman kan berarti kita udah sering menghabiskan waktu bareng, bukan dalam arti ngentot dong. Iya, iya. Menghabiskan waktu Kalau bareng. ngentot boleh. Kali tuh. aja. Entah ngomong di kafe, entah kita udah sering keluar jalan bareng sama teman lain misalkan gitu kan. Iya. Sometimes kan pasti dia ada dong. Lu nggak usah tanya deh, gue yakin sih. Kayak lu tahu nggak sih kalau orang udah merasa nyaman udah masa deket sama lu nggak usah tanya tuh kadang mereka udah ngocor sendiri. Ya. Ngerti nggak? Iya, ngerti. Kayak misalkan gue sama Per gitu, udah sama partner dari kecil, tiba-tiba sometimes gue ada waktu berdua sama dia ngopi atau gimana. Pasti gue gini lah, Per, menurut lu gini-gini, pasti gue ngocor sendiri, nggak usah lu tanya kan. nggak usah lu tanya Will, gue rasa. Tapi kalau emang lu mau tanya nih ya karena udah temen mungkin ya. Tapi lu nggak boleh terlalu sombong juga karena udah temen. Mungkin tanya sopan kali. Tanya pakai bahasa yang sopan, misalkan lu panggilnya apa ya, misalkan sis gitu ya, atau gimana sih temen? Ya, atau Temen pokoknya cewek terserah. gimana sih manggilnya? Say. Serius. Say. Enggak sih, enggak deket gitu juga say sih. Dan emang nama doang. Gitu. Kayak tanya sopan aja, boleh nggak Iya. sih gue tahu gitu kenapa alasannya, Kalau nggak boleh, udah nggak apa-apa. awal mulanya kenapa lu mau jadi PSK gitu. Tapi di posisi itu lebih sunanya jangan sampai lu ngejudge. Terserah lu Yes, mau. is no. Iya. Bukan terserah lo, lu nggak boleh ngejudge Enggak, orang maksud dong. gua ya kalau misalnya lu mau ngejudge kan kita nggak bisa maksain hati orang kalau pengen ngejudge. Tapi asal lu jangan keluarin aja. Ya, langsung. kalau ya maksud gua nggak boleh ngejudge kan nggak boleh ngomong ke dia. Kayak Iya. misalnya gini, ya gua miskin dulu, gua cari duit nggak bisa. Kenapa lu nggak ngemis? Nah, mampus. Kenapa lu enggak cari duitnya dulu? Kenapa lu enggak ngejablay gitu? Ya mampus lu, ngapain lu nanya di Iya, situ Dari anjing. awal nggak usah nanya kalau kayak gitu. Tujuan lu nanya buat apa dulu? Lu buat konten anjing. Kalau buat ngerti lu jangan sampai ngejudge dong, bangsat. Kalau emang lu kepengen banget ngejudge ya dalam hati aja tahan gitu. Maksudnya di dalam hati aja ngejudge, jangan langsung ke orangnya. Tapi gitu. tapi baik lagi lo harus punya, bukan sekedar open minded buat gaya-gaya, tapi beneran open minded, lu bener-bener mikir gitu. Ya, banyak banget kayak orang. Baik banget orang open minded kayak gini lu. Open mindednya gaya anjing, nggak kayak open minded kayak kita gini beneran mikir maksudnya. Ini ya kayak dark jokes yang lagi dipakai Iya, anak bener-bener. TikTok Iya, sama iya. IG ya. Anjing lu, gua liatnya ini kan harusnya begini, ini nggak apa-apa. Open minded, terus ada hashtag open minded, anjing. Terus gua open minded tuh bukan kayak gitu. Open minded tuh lo harus mikir bener gitu. Oh, kayak misalnya gua nih, gua bodo amat sama agama. Tapi gua pikirin apa maksudnya. Nggak cuman lo mikir, lo cuman ngomong lu
tolol lu, harusnya bisa gini lu. Terus ada hashtag open minded. Anjing banget itu. Kalau lu udah nyuruh orang untuk ateis apa nggak punya agama, itu lu mah bukan open minded gitu. Lu kan udah menyuruh, berarti pikiran lu nggak bisa terbuka dong sama orang beragama. Ya nggak, lu kan merasa open minded, misalnya lu ateis nih, tapi lu nyuruh dia untuk ateis ikutan ateis. Kalau enggak lu enggak dong, itu kan open minded. Contoh. Iya. Itu bukan open minded. Itu nyuruh. Itu mah close minded. Jadi menurut lu ateis itu pinter dia. Sama aja lu. Sama aja, harusnya open minded tuh terbuka kan? Sama orang yang beragama juga terbuka tapi mikir, jangan terbuka doang, ngerti nggak? Sambil mikir. Nggak orang goblok, ya bisa dipelajarin gitu. Iya. Gue sih kurang ngerti dari open minded gini ya. Cuma kalau gue pribadi, gue kalau lihat suatu hal itu, gue mencoba lihat dari perspektif orang banyak. Lihat dari segala sisi lah. Contohnya kayak gini, ada suatu masalah, gue lihat dari sisi gue dulu, lihat dari sisi dianya, lihat dari sisi orang menyaksikan. Itu melihat perspektif orang masing-masing. Iya. Gue pokoknya pahamin dulu deh semua perspektifnya kayak gimana. Gue nggak tahu itu bisa dibilang open minded atau enggak. Maksud gue kalau misalkan itu terjadi ya, PSK tuh nggak bakal direndahin lagi sih. Iya. Memang benar. This is no man. Dia coba bertahan hidup anjir. Terus kayak misalkan udah ketahuan jablay gitu, terus tetangganya langsung kayak lu bukan anak gua lagi gitu. Padahal dia nggak tahu di pikiran PSK dulu, aku jadi PSK biar kamu naik haji mak, kan? Nggak tahu. Kan? Tapi perbuatan haram. Gitu. Aku nggak mau makan pakai duit haram. Kan? Pergi. Anjing gitu. Susah. Tapi menurut kalian jadi PSK salah nggak? Kalau menurut gua salah, tetap. Menurut gua salah. Tapi ada pendukung tadi bang itu. Dengerin dulu. Menurut gua salah. Tapi karena demi kelancaran hidup kalian itu jadi benar. Karena kita nggak bisa bantu kan. Kecuali kita semua punya banyak duit. Nah, itu baru salah lu. Kita udah kasih duit. Lu malah masih jadi PSK, itu baru salah. Tapi kita nggak bisa bantu apa-apa kan. Itulah makanya kita mendukung. Kita udah nggak bisa bantu, terus kita nggak bisa, maksudnya nggak bisa bantu dalam hal ekonomi, nggak bisa bantu dalam hal pekerjaan, terus tiba-tiba lu ngejudge. Iya. This is no man. Kayak what the fuck are you gitu kan? Iya. PSK-nya juga kalau ditanya lu merasa salah nggak sih? Pasti dia merasa salah, tapi mau gimana? Mau gimana? Mau gimana lagi? Gak ada duit. Iya. Gak mungkin kan PSK gini di story. Halo guys, aku lagi PSK hari ini. Nggak ada kan? Nggak mungkin kan? Aku lagi ngewong ya. Nggak mungkin kan? Nah makanya jadi PSK tuh susah. Dia mau image-nya. ditanya misal kerjaan lo apa? Diam dulu pasti, mikir dulu kerja apa. Gua kerja di perusahaan itulah. Tiap hari gua ketemu klien, om. Iya. Ya. Gua biasanya meeting di tempat restoran gitulah. Iya. Lu tau lah, ya. Ngewong. Masih jauhnya gitulah. Gue sih lebih setuju kayak, maksudnya gue sih lebih respect ke PSK yang emang dia tujuan awalnya karena ekonomi, daripada orang yang sok alim di depan media tapi kontol di belakang. Jujur aja itu banyak loh. Banyak banget. Kayak orang kayak tadi Peri bilang nge-share apa di sosial media bla-bla tapi belakangnya alkohol, entah belakangnya apa. Kayaknya banyak juga deh kayak gitu kasus-kasus narkobaan gitu kan. Nggak usah ambil contoh jauh-jauh deh, banyak juga kok kasus kayak petinggi di agama. Semua agama ada. Banyak kasus kok udah. Iya, bukan mereka lagi juga. Pengen gue sebut. Tapi pasti kalau nggak semua udah gue ngomong, bukan satu semua. Iya, gue main salah satu doang tapi nggak masuk. Gini ya, kalau lu mau ngomong jujur-jujuran, petinggi agama itu pasti nganggap PSK itu apa? Haram. Tidak benar. Cewek murahan ini melanggar perintah. Bunuh dia. Melanggar perintah atasannya gitu kan. Melanggar perintah Tuhannya lah gitu lah ya. Ini jahanam gini-gini kan. Padahal dirinya juga. Iya. Bedanya dia datang dengan apa adanya, lu dibalut dengan agama lu. Iya. Itu aja udah. Kenapa lu menghakimi? Emang lu menghakimi lu lebih baik lu merasa? Makanya kalau memang lu bener-bener merasa beragama, kalau ngeliat yang kayak gitu lu bantu dengan apa lah caranya terserah, daripada lu ngejudge gitu. Atau minimal jangan hujat. Jangan hujat aja. Minimal diem aja. Gitu. Tapi kalau lu emang merasa dia berdosa kali lu ya, daripada lu ledek mending bantu gitu. Tapi ada loh. Banget. Ada loh, jangan PSK. Orang yang ngakuin salah aja diceramahin sampai segitunya. Ngerti enggak sih? Iya enggak? Ada loh.
Padahal mah Teman kita ada. rasengan biar edit langsung potong. Teman kita ada. Teman kita ada loh. Nah. Jadi maksud gue kayak misalnya kita ngelakuin hal kesalahan. Malah diceramain segitunya. Terus begonya kita cuman iya. Padahal harusnya kita harus kayak bodo amat. Bener gak? Jadi kalau misalnya gue jadi PSK, ada orang hujat gue masih kesel. Tapi baik diam. Lu pengangguran nih, lu menghujat orang yang mencari duit loh. Terlepas dari cara dia cari duit ya. Betul. Tapi lu tuh gak ada lebih hebat daripada dia. Kenapa lu menghujat orang yang cari duit? Iya betul. Itu mirip-mirip kayak yang podcast kita yang kata orang kaya itu, yang si Dennis, mirip kayak gitu intinya. Iya benar-benar. Makanya gue mendukung cewek itu her body her rule. Makanya itu gue mendukung. Her body her Itu gue dukung banget. Cocok tuh penggunaan katanya her body her Rule. Mantap. Ya itu harus dibenahin kedua otak kita tuh. Gak boleh kita ngapain kita berus-berusin badan orang. Titik lu adalah jarang cuci bangsa. Gitu maksud gue. Itu tuh gak ngaruh ke hidup lu gitu ya kan. Terus pasti nanti ada timbul pertanyaan. Coba ngebayangin misalkan mama lu, adek lu, cici lu yang jadi jablay, gimana perasaan lu gitu. Pasti ada. Sejujurnya nih ya, misalkan contoh ya, gue punya 2 adik cewek gitu kan. Sometimes misalnya adek gue susah gitu kan. Pasti gue bantu dulu dong awalnya dong. Iya. Gue bantu sebisa gue dulu dong. Iya. Kalau emang sometimes gue emang gak bisa bantu, terus dia menjadi jablay, gue gak bisa salahin dia juga dong. Toh gue gak bisa bantu apa-apa lagi. Kecuali lu udah bantu setengah mati, terus emang dianya emang udah bandel aja. Kan concern gue di awal kan orang Indonesia nih, gue percaya banget orang Indonesia, cewek-cewek Indonesia itu gak bakal datang dari awal karena ada hypersex. Karena orang Indo itu dari awalnya mau menjaga itu. Ya betul. Nggak mungkin dong. Justru banyak lo kasus kayak orang yang jabe-jabe itu awal pertamanya pasti masih perawan itu kan jual mahal. Seriously? Iya. Banyak lo orang yang cari perawan-perawan gitu. Nah, lo bisa bilang itu datang karena hypersex? Enggak. Dia masih perawan anjing. Iya. Nggak hypersex mana bangsat? Pasti karena ekonomi awalnya anjing. Iya, kecuali si Sky. Nah, itu kan karena dia udah pernah melakukan. Iya. Kan gue udah bilang dari awal kalau emang dia jablay datang dari karena ekonomi terus dia dalam prosesnya dia emang jadi hypersex itu beda. Bukan alasan utama dia dong. Nah, ini karena kalau dia bahas itu ya, misalkan gue bisa ngebantu terus adik gue emang dalam ekonomi mau jadi PSK, it's no problem. It's no problem, lakukan saja. Asalkan dia siap menerima konsultasi dari society ya kan. Iya. Jangan society, keluarga juga. Ya, gue sih enggak masalah. Tapi dari awal pasti gue bantu dulu dong. Iya pasti. Kalau lu ketemu langsung lu pasti bantu gitu. Sebisa mungkin gue gak bakal mau dia jadi itu dulu. Tapi kalau emang udah terpaksa ya sudah. Daripada dia mati kelaparan, terus gue juga gak bisa bantu apa, gue kelaparan sama dia juga. Iya. Oh iya, gue ada solusi buat PSK supaya dia keluar di sana. Apa? Carilah cowok kaya. Cowok kaya juga milih-milih kayaknya. Lah, kan dia nggak tahu. Nyari mantan PSK gitu aneh juga kayaknya. Kan dia nggak tahu. Kayak kak berarti mesti jago ngumpetin. Atau jangan, atau bisa juga lu PSK sambil cari cowok. Ya gini tau, kebanyakan banyak kasus tau di Indonesia nih. Malam pertama ngeberdarah, besok cerai. Oh iya, banyak banget. Banyak. Iya, banyak ya. Sampai ada loh pemerintah loh yang udah tinggi bangetnya. Dia enak gak keluar darah, diceraiin Pak. Anjing banget ya. Terus lu bilang PSK mau diem-diem aja gitu. Enggak juga. Pakai ini sos tomat gitu dalam. Padahal nih ya, Pedes. logikanya nih ya, kalaupun dia nggak keluar darah itu, kan ada banyak problem. Misalnya titik lu kecil. Iya benar emang. Sebenarnya Bayangan. sampai nggak kena selaput darah kan bisa aja. Betul. Hah, masalah lu dulu. Masalahnya gini dulu. Gini ya, gue kasih solusi nih. Gue kasih solusi dulu ke orang-orang yang masih pikiran itu nih ya. Nih ya, gue kasih tahu ya buat penonton podcast ini nih ya. Sometimes lu malam pertama nih, lu beli dulu 1 timun yang panjang. 1 dulu beli. Nah, terus lu baru lu melakukan itu sama cewek lu. Kalau dia nggak berdarah, lu tusuk tuh timun. Serius gue serius gue. Sebelum lu kenapa beli timun dildo kan ada ya? Ya kan sayur. Mahal. Belinya di mana lu tahu? Kalau patah. Belinya di mana lu tahu? Ada toko online. Ya pelan-pelan lah bangsat, toko online lagi anjing. Toko online mana anjing? Tokped. Enggak.